Universitas Patria Erta, Jalan Tun Abdul Razak Hertasning Baru, Poros Makassar Goa. Yayasan Patria Erta yang berdiri pada tahun 1995 telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Indonesia dengan diberikan izin pembukaan Universitas Patria Erta pada tahun 2009 dan dahulunya yang merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Patria Erta. Universitas Patria Erta diharapkan dapat membantu program-program pemerintah di bidang pendidikan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya dalam menghadapi Millennium Development Goals. Nah, pada kali ini kami ingin melakukan service learning di kampus ini dengan didampingi oleh Ibu Sri Nur Indasari, salah satu dosen Universitas Patria Erta. Kami melakukan wawancara dengan melontarkan beberapa pertanyaan seputar sistem informasi, manajemen sekaligus melakukan tur melihat fasilitas universitas ini. Menurut Ibu Sri Nur Indasari, mengenai perencanaan sistem informasi di universitas ini, yang menekankan pada bidang teknologi khususnya pada perpustakaan, yaitu bagaimana cara universitas ini merencanakan sistem informasi manajemen bisa digunakan oleh mahasiswa dan pustakawan. Pihak universitas memiliki cara yaitu, pertama, otomasi perpustakaan atau library automation. Otomasi perpustakaan atau library automation adalah penerapan mesin-mesin komputer untuk semua kegiatan perpustakaan, mulai dari pengadaan, pengolahan, sampai kelayanan sirkulasi. Kedua, perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer. Nah, rencana yang dibuat oleh universitas berdasarkan revolusi industri 4.0 dan 5.0. Apa sih revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu? Belakangan ini kata industri 4.0 sering digemakan oleh banyak orang. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsi terhadap kemajuan terkhusus di Indonesia. Pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things (IoT), dan Internet of Systems membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Revolusi industri 5.0 lebih menitik beratkan pada integrasi antara teknologi canggih, seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk yang belum tahu, AI atau Artificial Intelligence, yang artinya kecerdasan buatan, merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan, sering disingkat sebagai AI, mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik. Kecerdasan buatan AI mengungguli robot fiksi ilmiah ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern. Profesor Pedro Domingos, seorang peneliti terkemuka di bidang ini, menggambarkan 5 suku machine learning yang terdiri dari simbolis, yang berasal dari logika dan filsafat, koneksionis, yang berasal dari ilmu saraf, evolusioner, berkaitan dengan biologi evolusioner, Bayesian, berhubungan dengan statistik dan probabilitas, dan analogis yang berasal dari psikologi. Baru-baru ini, kemajuan dalam efisiensi komputasi statistik telah membuat Bayesian berhasil memajukan bidang di sejumlah area yang disebut machine learning. Demikian pula, kemajuan dalam komputasi jaringan telah menyebabkan koneksionis memperluas ke sub-bidang yang disebut deep learning. Machine learning (ML) dan deep learning (DL) merupakan bidang ilmu komputer yang berasal dari disiplin kecerdasan buatan.
IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah machine to machine. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart devices. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Teknologi robot. Robot merupakan mesin yang bisa melakukan suatu tindakan kompleks dengan otomatis, dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh manusia. Tetapi seringkali sebagian atau seluruhnya dikendalikan oleh komputer, menjadikannya otonom. Robot dalam fiksi sering menyerupai kita, sangat mirip dengan manusia dengan dua tangan, dua kaki, dan kepala dengan kamera sebagai mata mereka. Akan tetapi pada kenyataannya, kebanyakan bentuk robot dirancang supaya sesuai dengan fungsinya. Dunia sudah melewati beberapa revolusi industri dari 1,0 tahun 1760, 2,0 tahun 1840, 3,0 pada tahun 1970, 4,0 dimulai pada tahun 2000, dan 5,0 pada abad ini yang dimulai oleh negara Jepang. Cara pihak universitas dalam menganalisis kebutuhan informasi akademik data dengan efektif. Ada beberapa cara, salah satunya adalah menganalisis kebutuhan mahasiswa dan pustakawan bahkan dosen, seperti buku yang relevan antara mata kuliah agar memudahkan masyarakat universitas untuk mencari referensi. Cara lainnya adalah membuat kotak saran atau permintaan daftar buku bagi dosen dan beberapa novel bagi mahasiswa. Perpustakaan dibuat senyaman mungkin. Menurut kami, perpustakaan bukan hanya diisi oleh buku mata kuliah melainkan juga butuh novel dan hiburan lainnya. Menurut kami, perpustakaan bukan hanya tempat untuk mencari referensi dan mempelajari mata kuliah saja, melainkan bisa juga menjadi tempat untuk merefresh otak dan mental dengan membaca novel baik yang hardfile ataupun softfile melalui website yang dapat ditelusuri di fasilitas perpustakaan. Melihat dari cara universitas untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi pada perpustakaan, kami berpikir hal ini bisa menjadi inovatif atau ide untuk lembaga pendidikan lainnya. Mekanisme basis data perpustakaan, Universitas Patria Erta. Mekanisme basis data di universitas ini menurut Ibu Sri Nur Indasari dengan menyiapkan fasilitas berupa website perpustakaan yang memuat beberapa akses seperti mencari referensi jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Basis data pada dosen dan mahasiswa di Perpustakaan Universitas Patria Erta. Pihak universitas memberikan layanan yang sesuai standar nasional perpustakaan. Standar Nasional Perpustakaan. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi ini meliputi standar, koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik. Standar ini berlaku pada perpustakaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Selain memberikan layanan standar nasional perpustakaan, pihak universitas juga memberikan layanan VIP. Layanan VIP memberikan fasilitas lebih kepada seluruh masyarakat universitas. Seperti bisa meminjam buku yang tadinya hanya 3 buku saja,
menjadi 5 buku, peminjaman hanya 5 hari menjadi 14 hari. Awalnya cuma bisa mendownload abstrak saja, sekarang bisa mendownload full text. Tapi tentunya pelayanan yang sangat baik ini berbayar atau tidak gratis. Pengendalian dan pengamanan. Seperti yang kita tahu, sekarang makin marak yang namanya pelanggaran hak cipta. Tentunya pihak universitas jika ingin mengupload buku di perpustakaan online harus memiliki persetujuan penulis atau penerbit. Untuk skripsi selain persetujuan dari penulis materi, pihak universitas juga harus mencari tahu bahwa skripsi tersebut bebas dari plagiarisme. Serta semua orang yang ingin mendownload harus login dan menjadi anggota atau menjadi member. Selain itu, cara universitas dalam pengendalian dan pengamanan adalah dengan menggunakan domain. Domain merupakan ringkasan dari deretan nomor alamat IP yang sulit dihafal dan sengaja dibuat untuk mempermudah seseorang mengakses sebuah website. Cukup sekian video kali ini. Kami harap kami dapat membantu dengan memberikan informasi mengenai sistem informasi, terkhusus di perpustakaan. Jika ada saran atau pendapat lain silakan mengirimkan lewat kolom komentar yang ada di bawah. Jika ingin mengenal Universitas Patria Arta lebih lanjut lagi, silakan kunjungi kesan dan pesan. Selama melaksanakan kegiatan service learning, kami banyak mendapatkan ilmu khususnya pada sistem informasi manajemen. Melalui kegiatan ASEL ini, kami mengetahui banyak informasi terkait lingkungan kampus, serta pengalaman yang kami dapatkan dari pelaksanaan praktik pada pelayanan perpustakaan di Universitas Patria Arta. Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Patria Arta, terkhusus dosen yang mendampingi selama pelaksanaan kegiatan service learning. Semoga Universitas Patria Arta terus berkembang dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan mahasiswa yang kreatif dan berinovatif.